Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 210902502009. Akan menjelaskan matkul strategi dan media pembelajaran menggunakan media Canva. Baik, saya akan mulai. Saya akan menjelaskan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Sangat penting untuk belajar kewirausahaan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan wirausaha dan kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan. Pengertian adalah suatu proses dalam mengajarkan sesuatu yang baru, kreatif, berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Sedangkan menurut Bapak Pak Edi Suharyanto Sugoto, kewirausahaan adalah intervensi dalam usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi dan menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasil yang berguna bagi orang lain. Pengertian kewirausahaan yaitu wirausaha adalah secara sederhana begini, orang yang menjalani wirausaha itu sendiri. Sedangkan intervensiur atau wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengolah suatu bisnis, menerima imbalan jasa berupa profit non-finansial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis peluang pengeluaran usaha produk, barang dan jasa. Yang pertama itu ya analisis usaha. Analisis usaha yaitu analisis usaha sangat berpengaruh bagi kelangsungan kewirausahaan atau wirausaha. Analisis peluang usaha. Pengertian analisis peluang usahanya itu sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan untuk perencanaan riset prediksi dan evaluasi sebuah usaha, entah itu usaha yang berjalan atau sudah berjalan, untuk mengoptimalkan potensi profit yang didapat. Dilakukan analisis peluang bisnis dengan menganalisis peluang produk, barang atau jasa secara tepat dapat menampilkan usaha sebagai aspek dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu tujuan menganalisis usaha. Tujuannya itu sangat penting. Yang pertama yaitu menganalisis keuntungan. Yang kedua, menyesuaikan strategi marketing. Yang ketiga, menahan kompetitor. Yang keempat, antisipasi krisis. Dan yang kelima, dapat mengetahui potensi dan perkembangan usaha. Yang ketiga itu ciri menganalisis peluang usaha, produk, barang dan jasa. Ada beberapa tahapan untuk menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa. Yang pertama itu mode SWOT. Yang kedua mode 5W plus 1H. Yang ketiga itu sampai di situ nomor 2. Sedangkan selanjutnya itu menerapkan dokumen administrasi usaha. Hal terpenting untuk diketahui administrasi usaha yang pertama itu pengertian dokumen administrasi usaha. Salah satu kelemahan wirausaha adalah banyak yang menghadapi masalah karena administrasi usaha tidak teratur. Administrasi yang tidak teratur dapat mengganggu kelancaran kegiatan wirausaha. Oleh karena itu, administrasi usaha tidak dapat diubah menjadi konteks pembagian usaha. Komponen administrasi dan pelaksanaan tergantung pada kondisi unit yang bersangkutan. Pada prinsip semua kegiatan peristiwa, yang penting adalah manajemen bisnis baru memiliki administrasi atau pencatatan. Adapun maksud dan tujuan administrasi usaha yaitu membantu wirausaha dan memonitori kegiatan usaha pengusaha.
Yang kedua, membantu wirausaha untuk mengevaluasi kegiatan perorganisasian usaha. Yang ketiga, membantu wirausaha dan menyusun program pengembangan usaha. Dan ketiga, pengorganisasian perusahaan. Selanjutnya itu ruang lingkup administrasi usaha. Ruang lingkup administrasi usaha terdiri atas perizinan usaha, surat penyuratan, dan pencatatan transaksi barang dan jasa. Yang keempat yaitu pencatatan transaksi keuangan, dan yang kelima itu pajak. Selanjutnya itu unsur administrasi negara. Menurut Delege, dalam menjelaskan suatu bisnis terdapat beberapa unsur penting administrasi usaha yang wajib, dan unsur-unsur tersebut yaitu organisasi. Yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, dan ketujuh perbekalan, yang keenam tata usaha, yang terakhir yaitu public relation. Selanjutnya itu saya akan ke materi selanjutnya itu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya usaha. Hal yang harus diperhatikan untuk mencari sumber daya usaha, yang pertama itu pengertian sumber daya usaha. Dapat kita katakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Terdapat 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Yang pertama itu sumber daya material, yang kedua sumber daya finansial, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya informasi. Selanjutnya yang kedua itu unsur perencanaan sumber daya usaha. Unsur perencanaan sumber daya usaha dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man, sumber daya manusia, yang kedua money, biaya, yang ketiga material, bahan baku, yang keempat material, yang keempat yaitu machine, yaitu mesin, yang kelima itu method, yaitu metode cara atau kerja, yang ketujuh yaitu market, yang keenam itu market, yaitu pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis sistem layanan usaha. Pengertian layanan usaha adalah bahwa sistem atau kelompok elemen yang berintegrasi yang dimaksud dapat mencapai suatu tujuan dalam sebuah keorganisasian. Terdapat elemen-elemen yang bekerja sebagai guna mencapai tujuan tersebut. Seperti ini juga dalam sebuah sistem terdapat beberapa subsistem yang selalu bekerja untuk tujuan. Menurut B. Susanto dan Himawa Wijanarto, layanan merupakan pengertian bagi aliran tambah atau disampaikan kepada pelanggan sampai nilai tambah itu dapat memenuhi kebutuhan harapan konsumen. Selanjutnya itu tujuan manfaat sistem pelayanan. Yang pertama tujuan itu sangat penting, itu tujuan sistem pelayanan. Yang kedua manfaat sistem pelayanan, dan ketiga sampai ketiga saya akan melanjutkan materi tersebut. Penerapan layanan usaha. Yang pertama pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pada dasarnya melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak terwujud atau ditawarkan kepada konsumen yang dilayani. Karakteristik pelayanan yaitu tidak bisa diraba, tidak akan nyata kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata. Yang kedua yaitu konsep dasar pelayanan prima. Ada beberapa konsep yang harus diketahui tentang pelayanan prima ini. Yang pertama yaitu attitude, sikap. Yang kedua ability, kemampuan. Yang ketiga attention, perhatian. Dan yang keempat itu action, tindakan. Yang kelima educatively, tanggung jawab, dan efficiency, penampilan. Yang ketiga itu pentingnya pelayanan prima. Sangat penting untuk pelayanan prima ini. Pelayanan prima bagi pelanggan internal dan pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. Yang keempat yaitu karakteristik pelayanan prima.
Karakteristik pelayan prima yang ditunjukkan indikator yaitu pelayanan yang ramah. Yang kedua, bersikap sopan dan patuh dan hormat. Yang ketiga, tampil yakin memberikan kesian, ceria, berpenampilan rapi, senang dan bergaul. Mudah memaafkan, senang belajar dan orang lain. Senang pada hal yang etis dan wajar, pandai menyenangkan orang lain. Kelima, tujuan manfaat pelayanan prima. Ini sangat penting untuk pelayanan prima ini. Yang pertama itu pelanggan langsung membeli produk jasa yang ditawarkan saat itu juga. Menciptakan kepercayaan pelanggan atas produk dan tanggung jawab. Yang ketiga, pelanggan tetap setia dan menggunakan produk jasa kita. Yang kelima, pelanggan membeli kembali produk jasa kita. Dan yang terakhir itu menghindari terjadinya tuntunan komplain dan pelanggan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu penerapan media promosi pemasaran. Yang pertama itu pengertian media promosi. Media promosi adalah cara yang dilakukan untuk pebisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijual supaya calon konsumen tertarik membeli. Sedangkan promosi biasa diartikan sebagai bentuk dan komunikasi pemasaran yang berarti secara aktivitas berusaha menyebarkan informasi yang dapat dipengaruhi atau konsumen membeli. Dan yang kedua itu tujuan media promosi. Ini sangat penting untuk menjalankan promosi tersebut. Yang pertama untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk jasa yang dijual pada pasar personal. Yang kedua, meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat juga. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru dan menjadi loyal terhadap produk yang dijual. Yang keempat, membangun cita rasa yang baik mengenai produk dan perusahaan yang mata konsumen. Yang kelima, menggulangkan produk sendiri sehingga bisa dapat bersaing pasar dengan produk lain. Yang terakhir yaitu untuk menstabilkan penjualan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi media promosi untuk pemasaran produk. Yang pertama itu pengenalan, yang kedua penawaran, yang ketiga penjelasan konsumen, dan yang keempat perbaikan, yang kelima internet, siaran televisi, siaran radio, dan brosur. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.